Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung, dan Polri saling pamer uang hasil kejahatan yang berhasil diungkap mereka. KPK menyatakan kegiatan itu sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. KPK memamerkan uang rampasan terkait kasus investasi fiktif PT Taspen di ruang konferensi pers Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Nilai uang yang dirampas untuk negara mencapai 883 miliar rupiah. Kasus investasi fiktif PT Taspen telah bergulir penyidikannya di KPK. Awalnya 2 orang ditetapkan tersangka dalam kasus ini, yaitu Dirut Taspen Antonius Kosasi dan mantan Direktur Utama PT Insight Investment Management, Ekiawan Heri Primarianto. Kemarin KPK menunjukkan barang rampasan yang diserah terimakan kepada PT Taspen terkait dengan perkara pengelolaan dana investasi oleh PT Taspen. Kami menunjukkan barang rampasan yang diserah terimakan tersebut yang pertama tentu sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik, sehingga masyarakat bisa betul-betul melihat bahwa barang rampasan, ya, ini bukan sekedar barang sitaan, tapi ini barang rampasan yang memang sudah ditetapkan untuk dirampas menjadi milik negara. Itu tidak sekedar angka, tapi memang ada wujud uangnya. Sebelumnya Kejaksaan Agung juga menyerahkan uang hasil sitaan dari tersangka korporasi di kasus dugaan korupsi CPU. Total kerugian negara yang berhasil diperoleh mencapai 17 triliun rupiah. Namun sekitar 4, triliun rupiah belum diserahkan karena penundaan penyerahan dari 2 korporasi. Total lebih dari 13,2 triliun rupiah uang yang disita diserahkan kepada negara melalui Kementerian Keuangan dan disaksikan secara langsung Presiden Prabowo Subianto. Tumpukan uang senilai 2,4 triliun rupiah dihadirkan langsung di lokasi konferensi pers. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua jajaran, terutama Kejaksaan Agung yang telah dengan gigih bekerja keras untuk bertindak melawan korupsi, manipulasi, penyelewengan. Selain itu, pada 25 Agustus 2025, Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri juga membongkar kasus judi online. Sejumlah barang bukti ditampilkan dalam kegiatan ini, termasuk tumpukan uang hasil sitaan judi online. Tumpukan uang dengan pecahan Rp100.000 ini terbagi dalam tumpukan per 100 juta dalam tiap plastik. Selain itu, ada juga barang bukti elektronik yang ditampilkan. Sebelumnya, Polri membekukan 576 rekening dan 235 rekening dengan nominal yang berbeda. Total dana yang dibekukan dan disita mencapai 154,3 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf meminta seluruh pengurus tetap tenang menyikapi desakan mundur terhadap Ketua Umum Yahya Khalil Stakuf. Sementara itu, Gus Yahya menolak permintaan mundur dan memilih tetap menjalankan tugasnya. Konflik internal mendera pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU. Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya diminta untuk mundur dari jabatan sebagai Ketua Umum PBNU. Permintaan mundur berdasarkan kesimpulan hasil rapat harian Syuriah PBNU yang hasil pertemuannya beredar di media sosial. Menurut Sekjen PBNU Saifullah Yusuf, seluruh pihak diminta menunggu informasi resmi dari Syuriah PBNU. Meski tidak menegaskan benar atau tidaknya kabar tersebut, ia meminta seluruh pengurus NU di berbagai daerah tetap tenang dan fokus pada aktivitas organisasi seperti biasa. Tapi saya ingin sampaikan aja ya bahwa itu adalah di jajaran Suriah. Kita tunggu aja informasi yang resmi, jangan berspekulasi. Saya minta semua pengurus NU di semua tingkatan untuk tetap tenang, menjalankan aktivitas konsolidasi seperti biasa. Sementara di PBNU serahkan kepada Suriah PBNU sebagai pemimpin tertinggi di sana. Itu aja cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Sementara itu, meski kini tengah didesak mundur oleh jajaran Syuriah PBNU, Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya menegaskan tidak akan mundur dari posisi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Saya sama sekali tidak terbersit pikiran untuk mundur karena saya mendapatkan amanat dari muktamar ini untuk 5 tahun. Ada muktamar 34 yang lalu saya mendapatkan mandat 5 tahun dan akan saya jalani selama 5 tahun. Insya Allah saya sanggup. Maka saya sama sekali tidak terbersit pikiran untuk mundur. Saya tandaskan bahwa rapat harian Syuriah menurut konstitusi ADRT tidak berwenang untuk memberhentikan ketua umum. Sebelumnya, Yahya Khalil Stakuf merupakan Ketua Umum PBNU pada masa khidmat 2022-2027. Ia sebelumnya terpilih dari Muktamar ke-34 PBNU di Lampung pada akhir Desember 2021. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, upaya evakuasi pencarian korban longsor Banjarnegara masih dilakukan hingga hari ke-8 pasca kejadian. Petugas pun harus merekayasa cuaca agar memaksimalkan evakuasi di semua sektor pencarian. Tim SAR gabungan terus melakukan upaya pencarian di hari ke-8 pasca bencana longsor yang terjadi di Dusun Situkung, Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah. 23 eskavator atau alat berat mulai menggali material tanah yang diduga menjadi titik korban tertimbun. 6 anjing pelacak beserta Alkon pun dikerahkan memaksimalkan pencarian. Pencarian yang dilakukan tim SAR ini dilakukan dengan ekstra hati-hati. Selain kondisi tanah yang masih labil, cuaca buruk menjadi kendala terbesar. Kami berharap ya dengan adanya modifikasi cuaca akan cerah dan pelaksanaan kegiatan operasi berjalan lancar dan maksimal, semua bisa bekerja sesuai dengan rencana awal, yaitu rencana operasi yang telah kami buat. Ya, untuk jumlah korban yang ditemukan hingga saat ini ada 12 orang yang kami temukan dalam keadaan meninggal dunia dan 16 orang masih dalam pencarian. Total korban bencana longsor yang ada di Dusun Situkung sebanyak 28 orang. 12 diantaranya sudah ditemukan dan masih 16 korban yang masih dalam upaya pencarian. Sementara itu, di 5 titik lokasi pengungsian, jumlah pengungsi terus meningkat mencapai 1.019 jiwa. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 korban longsor di Desa Cibenyi, Cilacap, Jawa Tengah belum ditemukan dan seluruh proses pencarian resmi ditutup. Keluarga korban pasrah dan ikhlas meskipun keluarganya tidak ditemukan. Aktivitas pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah telah dihentikan. Meski demikian, masih tersisa 2 korban remaja putri yang masih belum ditemukan, yakni Maisaroh Salsabila berumur 14 tahun dan Fani Hayati berumur 12 tahun. Keduanya diperkirakan berada di Dusun Tarukahan, tepatnya di titik worksite B1. Keluarga korban mengaku pasrah dan mengikhlaskan korban meski tidak berhasil ditemukan. Ya, kalau masalah itu saya udah ikhlaskan semua. Kalau harapan saya sih ke depannya ya bagi warga masyarakat yang lain yang kena dampak ataupun yang tidak kena dampak. Jadi saya minta mohon berhati-hati, jangan dianggap sepele karena bencana ini kalau nggak tahu kita akan ke depan. Hingga hari ke-10 pencarian, tim SAR gabungan telah berhasil menemukan dan mengevakuasi total 21 korban dalam kondisi meninggal dunia. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto,